rekan-rekan semuanya, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Liana Wijaya. Video pembelajaran kali ini tentang konsep siklus produk cradle to grave dan cradle to cradle. Adapun hasil pembelajaran di video ini mengharapkan rekan-rekan semua mampu mendefinisikan konsep siklus hidup cradle to grave dan cradle to cradle. Suatu produk pelayanan ataupun sistem dikatakan berkelanjutan jika memberikan manfaat pada lingkungan, sosial, dan ekonomi, sekaligus melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup selama seluruh siklus hidupnya, mulai dari ekstraksi bahan baku sampai pembuangan akhir. Pertimbangan dampak lingkungan dari produk, layanan, atau sistem apapun selama siklus hidupnya harus diperhatikan pada tahap awal desain dan terus berjalan hingga pembuangan. Seorang desainer produk, layanan, ataupun sistem harus memiliki pemahaman yang kuat tentang tanggung jawab mereka untuk mengurangi dampak ekologis pada planet ini. Konsep eco-design saat ini memiliki pengaruh besar pada aspek desain produk, layanan, ataupun sistem. Pada konsep tradisional, siklus hidup produk cradle to grave, yang berarti dari titik asal untuk bahan baku, kemudian melalui proses produksi dan berakhir ke titik pembuangan di tempat pembuangan sampah. Pemahaman tentang siklus hidup produk ini sesuai dengan paradigma take, make, waste dari aktivitas industri dan komersial yang mengekstrak sumber daya dari lingkungan, ambil, take, memproses sumber daya ini untuk digunakan dalam manufaktur, membuat, make, dan kemudian membuang sumber daya ini dalam bentuk produk yang sudah dikonsumsi menjadi limbah atau waste. Cradle to cradle merupakan konsep yang dibuat oleh Michael Braungart dan juga William McDonough. Konsep ini dibuat sebagai inovasi jalur kerja produksi karena ketidaksetujuannya mengenai konsep produksi cradle to grave yang memiliki dampak negatif bagi makhluk hidup dan juga lingkungan. Oleh karena itu, Braungart dan McDonough muncul suatu ide konsep cradle to cradle yang berguna menjaga dan menciptakan siklus yang tidak akan berakhir dari material terus-menerus. Sedangkan siklus hidup cradle to cradle melewati limbah pembuangan produk yang telah dikonsumsi dengan memasukkan kembali bahan sebagai input ke dalam proses produksi daripada membuangnya sebagai produk limbah. Bahan-bahan yang digunakan dan dibuat oleh manusia harus dapat berputar dalam ekosistem dan proses industri selamanya dan secara sehat, hemat biaya, efisien, dan bebas limbah. Dengan kata lain, suatu produk sisa ataupun limbah dapat digunakan kembali dan dimanfaatkan untuk kehidupan lain. Berhubungan dengan konsep cradle to cradle ini, saya memberikan satu contoh yang rekan-rekan semua pastinya tahu tentang Olimpiade 2020, di mana medali yang terjadi di Jepang merupakan daur ulang perangkat elektronik usang seperti ponsel, laptop yang ada di Jepang. Perlu diketahui bahwa limbah elektronik itu telah melonjak lebih dari 1/5 dalam 5 tahun terakhir dikarenakan meningkatnya permintaan untuk gawai dan sebagian besar siklus hidupnya pendek
dan sedikit pilihan untuk melakukan perbaikan. Demikian video tentang siklus hidup produk Cradle to Grave dan Cradle to Cradle. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.